Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di videoku kali ini aku akan membagikan kisah nyata yang pernah terjadi pada almarhum nenek aku. Jadi, nenek aku ini tuh udah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2022. Jadi kejadiannya ini tuh sudah cukup lama. Yang mengalaminya juga tuh mbok aku sendiri, yaitu ibunya ibu aku. Di sini aku sendiri tuh sudah kebiasaan memanggil nenek aku dengan sebutan si embok atau embok. Jadi dulu pas kejadian ini mbokku ini tuh masih terbilang cukup muda. Dia masih di sekitar umur 40 tahun dan ibuku sendiri masih gadis remaja kecil gitu. Mbok aku ini tuh kesehariannya bertani, jadi hampir tiap hari mbok dan Pak Wek ini sebutan kakek aku, mereka ini ke sawah setiap harinya. Pas kejadian ini mbok sama Pak Wek aku tuh pulang dari sawah pas azan maghrib. Karena pas zaman dulu tuh lagi musim mulai bertanam, jadi mau nggak mau pulang dari sawahnya itu agak kemalaman gitu kan. Dulu zamannya tuh lagi pada naik sepeda gitu, jadi Pak Wek sama mbok aku tuh masih mengendarai sepeda. Pas di jalan arah pulang, tiba-tiba tuh Pak Wek aku ini tuh menemukan kantong plastik hitam. Pak Wek aku ini tuh langsung nyuruh mbok aku buat lihat isi kantong itu, karena kan penasaran gitu. Yang ternyata pas dibuka isinya adalah bakal janin kembar. Di sini pas almarhum mbokku cerita, dia bilang janin itu belum bentuk manusia, tapi masih kayak gumpalan, tapi ada dua gitu. Makanya mbokku ini tuh bilang janinnya itu kembar. Mungkin kalau sekarang itu nyebutnya tuh janin masih bentuk embrio gitu kali ya, yang masih dalam fase kehamilan masuk minggu ke-6 gitu lah. Dan di sini Pak Wekku itu menyuruh mbokku buat dibawa pulang, katanya kasihan dibuang, nggak ada yang ngurusin. Akhirnya sama mbokku dibawalah pulang. Nah pas nyampe rumah itu kan udah malam. Sama Pak Wekku ini tuh langsung dimakamin tepat samping rumahnya, yang katanya tuh di bawah pohon pisang gitu. Terus dibikinin lah among-among itu tuh sejenis selamatan orang meninggal gitu loh. Intinya kayak buat mengirim doa. Di sini awalnya nggak ada keanehan. Sampai 2 harian mbokku ini baru mulai mengeluh kalau badannya itu sakit. Cuma karena di sini dikiranya cuma sakit biasa kayak masuk angin, ibuku disuruhlah buat beli obat warungan. Emang dikiranya kan awalnya cuma sakit biasa gitu. Ternyata pas udah masuk ke 3 hari, mbokku ini tuh sakitnya tuh bukannya makin ringan, malah makin parah. Dan pas 3 hari sakit itu, mbokku ini tuh parah-parahnya dia sampai muntahin darah, dan muntahnya itu kayak bukan darah segar tapi darah yang bergumpal-gumpal gitu. Pak Wekku di sini bingung lah, kayak mikirnya tuh kenapa, apa karena kecapean karena sering bantuin Pak Wek ke sawah gitu kan. Belum mikir ke aneh-aneh. Di sini pas posisi mbok aku tuh muntah-muntah darah, ibu aku tuh nyampe nangis-nangis gitu, katanya takut ditinggalin mbok karena posisinya di situ emang mbokku tuh udah sakit parah banget. Di sini ibuku juga cerita kalau dia tuh hampir tiap hari buang muntahan darah mbokku. Jadi emang begitu parahnya gitu kan. Dulu aku nggak tahu ya soal tenaga medis itu ada enggaknya. Soalnya pas cerita ini mbokku tuh cuma diobati herbal sama pijet gitu. Oh ya, setiap malam tuh mbokku ini tuh selalu mimpi anak kembar laki-laki, yang mana terus menerus ngajak mbok aku buat ngikut mereka. Katanya suruh ngurusin dia di alamnya mereka. Nah pas mimpi itu Pak Wekku ini tuh merasa udah ada yang aneh dari mimpi itu. Dipanggillah orang pinter, dan ternyata memang bener kalau yang buat mbokku sakit ini adalah barang yang baru mereka temukan. Di sini Pak Wekku langsung tertuju pada janin yang mereka temukan itu kan. Akhirnya Pak Wekku ini pindahin makam janin itu ke pemakaman umum dan didoakan lagi. Akhirnya di sini mbokku berangsur-angsur membaik. Mungkin dari cerita ini bisa kita ambil pembelajaran bahwasanya niat baik kita belum tentu diterima dengan baik. Kalau bahasa Jawanya itu ditulung malah mentuk, yang artinya udah ditolong malah mukul. Oke, di sini buat kalian yang suka horor, kalian wajib banget subscribe channel ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah yang lebih seram dan menegangkan lainnya. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan see you next time. Bye bye.